Pernahkah kamu merasa ada yang memperhatikanmu saat kamu sendirian? Di channel ini, kami mengungkap kisah-kisah nyata yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Selamat datang di Reza Santuy, dan bersiaplah untuk merinding. Oh ya, mahasiswi pendiam yang gemar menjelajahi alam memutuskan untuk mendaki Gunung Cakrabuana bersama 3 temannya, Rino, Cika, dan Bagas. Gunung itu terkenal sepi dan hampir tak pernah masuk daftar destinasi para pendaki. Katanya, jalur lamanya pernah ditutup karena sering memakan korban. Tapi mereka tertarik justru karena kisah misterius itu. Saat tiba di desa kaki gunung, seorang nenek tua memperingatkan mereka dengan suara gemetar jangan lewat jalur lama. Dan kalau dengar suara yang manggil nama kalian, jangan pernah menoleh. Tentu saja, mereka menganggapnya cuma mitos desa perjalanan awal terasa biasa. Namun, ketika malam pertama mereka berkemah, suara tawa anak kecil terdengar samar dari dalam hutan. Cika yang sedang merekam vlog malah melihat sosok berlari di balik pepohonan saat mereka periksa. Tak ada siapapun. Anehnya, ketika mereka kembali ke tenda, semua kompas dan GPS tidak berfungsi. Keesokan paginya, jalur yang mereka lalui berubah. Pohon-pohon tampak tumbuh terlalu rapat dan jalur yang seharusnya landai ini menjadi turunan curam menuju lembah berkabut. Meski aneh, mereka terus berjalan hingga menemukan sebuah gubuk tua dengan daun pintu terbuka lebar. Di dalamnya, ada boneka kayu tanpa wajah, jam yang berdetak mundur, dan sebuah cermin besar yang retak. Cika mendekat ke cermin dan berkata pelan, "Ini aneh. Kayak cerminnya. Ngikutin kita." Seketika, bayangannya tersenyum, padahal ia sendiri tidak. Lalu Cika pingsan, mereka membawa Cika keluar. Tapi saat malam datang, Bagas hilang. Hanya jejak kaki yang muncul entah dari mana dan berhenti di tengah-tengah pohon tua. Rino panik. Alia mencoba menenangkan, tapi suara dari balik semak-semak memanggil, "Alia pulang, nak pulang." Itu suara ibunya. Tapi ibunya sudah meninggal 10 tahun lalu. Rino yang juga mendengar suara ayahnya tak tahan. Ia menoleh dan langsung terhisap kabut tebal. Teriakannya terdengar beberapa detik, lalu sunyi. Alia kini sendiri, hutan berubah. Langit menjadi ungu gelap, dan pohon-pohon terlihat seperti akar menggantung di langit. Ia menyadari satu hal, ini bukan dunia manusia lagi. Ia kembali ke gubuk, mencoba mencari petunjuk di depan cermin retak. Bayangannya menunjukkan sesuatu, kenangan masa kecil yang selama ini dia lupakan. Saat umur 6 tahun, Alia pernah hilang di hutan desa ini selama 3 hari. Saat ditemukan, ia tak bisa bicara dan hanya berbisik, "Aku nggak sendirian." Ternyata ini bukan kali pertamanya masuk ke dunia gaib. Ia punya keterikatan entah karena darah atau perjanjian lama yang tak pernah ia tahu. Sebuah suara muncul dalam pikirannya, "Bukan dari luar, tinggalkan satu kenangan. Dan kau boleh kembali." Alia terpaksa merelakan satu hal paling berharga, kenangan tentang pelukan terakhir ibunya. Dengan air mata jatuh, ia menyentuh cermin. Dunia mulai retak, kabut runtuh. Teriakan mengelilinginya. Lalu gelap. Alia terbangun di kaki gunung, sendiri, badannya kotor dan lemas. Semua barang temannya hilang. Ia turun ke desa, mencari bantuan, tapi tak seorang pun mengenalinya. Bahkan, tahun di kalender berbeda. Ia pergi hanya 2 hari. Tapi waktu di dunia nyata sudah berlalu 7 tahun. Saat pulang ke rumah, ia merasa hampa. Ada ruang kosong di hatinya yang tak bisa ia jelaskan. Malamnya, saat bercermin di kamar, bayangannya masih tersenyum, meski wajahnya sendiri tidak. Dunia itu tidak pernah melepaskanmu, Alia. Ia hanya membiarkanmu istirahat sebentar. Setiap cerita menyimpan rahasia, dan hanya mereka yang berani yang akan tahu kebenarannya. Kalau kamu merasa cerita ini belum cukup menyeramkan, subscribe sekarang, karena yang berikutnya akan